Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi alat optik untuk siswa kelas 4 sekolah dasar pada kurikulum 2013. Nah, tentunya kalian tidak asing dengan alat optik. Namun sebelumnya, kita harus melihat apa pengertian, serta apa saja contoh, dan apa saja manfaat dari alat optik. Nah, mari di video pembelajaran kali ini kita bisa belajar lebih detail, lebih intensif tentang materi alat optik. Tentunya, salah satu indera yang dimiliki oleh manusia adalah penglihatan. Menggunakan mata, kita dapat menangkap cahaya serta pantulannya, sehingga kita mampu melihat benda-benda di sekitar kita dalam bentuk kondisi yang terang. Tapi kita harus tahu bahwa kemampuan mata kita untuk melihat cukup terbatas. Artinya begini anak-anak, kita tidak akan bisa atau mungkin kita akan kesulitan melihat benda-benda yang sangat jauh ataupun benda-benda yang terlalu kecil untuk kita lihat. Contohnya, kita tidak mampu membedakan bagian-bagian tubuh pada semut hanya dengan mata kita tanpa bantuan alat apapun. Nah, pada kondisi itu kita memerlukan beberapa alat optik. Nah, berikut ini contoh-contoh alat optik yang bisa kita gunakan. Namun, mari kita pahami terlebih dahulu. Apa itu alat-alat optik? Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Nah, kemudian cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Nah, ini adalah pengertian dari alat-alat optik. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita. Artinya, mata kita sebagai organ kita yang diciptakan oleh Tuhan termasuk dalam alat optik sederhana secara alami. Namun, untuk alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia, seperti kacamata, kaca pembesar atau loupe, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak yang lain. Yang tujuannya adalah membantu kebutuhan dan aktivitas manusia. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh berikut ini. Mari kita bahas satu persatu untuk contoh-contoh optik, mulai dari mata. Mata berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Kemudian dikirimkan ke otak melalui syaraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Nah, ini termasuk bagian-bagian pada mata kita. Jadi begitu besar, begitu sempurna karya Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, maka dari itu mari kita jaga mata kita agar bisa selalu sehat dan tetap berfungsi sebagai alat optik alamiah, sehingga kita bisa melihat gambar-gambar yang akan menambah wawasan kita. Kemudian ada alat optik buatan, yakni kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris atau silinder. Kemudian ada mikroskop. Nah, ini untuk gambar mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas, sehingga mudah untuk kita lihat dengan mata tanpa bantuan alat. Nah, ini adalah mikroskop. Terdapat kamera.
Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerjanya untuk kamera hampir sama dengan cara kerja mata kita, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Nah, ini terdapat gambar kamera serta bagian-bagian dalam kamera. Teleskop atau teropong ya. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal dengan nama teropong. Nah, ini adalah gambar teropong anak-anak. Terdapat pula loupe atau kaca pembesar. Nah, ini untuk gambar loupe atau kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana. Hanya terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih jelas dengan memperbesar gambar. Nah, kita telah belajar tentang alat optik. Tentunya kita semakin tahu beberapa alat optik yang dapat mempermudah manusia dalam melihat beberapa hal yang tidak mungkin dilihat dengan mata kita secara biasa, atau dengan kata lain kita lihat dengan menggunakan mata kita. Nah, berikut ini manfaat alat optik dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari di berbagai bidang. Mikroskop sering digunakan oleh dokter atau mungkin ilmuwan atau mungkin para siswa-siswi pelajar sekolah untuk mata pelajaran fisika atau IPA. Ini mikroskop ini sering digunakan untuk praktek dan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian kacamata juga tentunya sering digunakan oleh manusia ya untuk membantu dalam melihat, utamanya bagi orang yang sedang kesulitan melihat benda dari jarak dekat atau melihat benda yang jauh. Jadi biasanya menggunakan kacamata sebagai alat bantu serta mempermudah dalam melihat. Kemudian teleskop sering digunakan ketika penentuan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri dengan melihat bulan. Jadi menggunakan bantuan teleskop. Jadi untuk menentukan penanggalan dalam kegiatan Ramadan dan Idul Fitri biasanya menggunakan teleskop yang biasanya sering digunakan di negara kita. Terdapat pula loupe atau kaca pembesar yang biasanya sering digunakan untuk melihat benda-benda yang lebih kecil. Tentunya loupe ini juga terkenal digunakan di perfilman, utamanya pada film-film seperti detektif atau tentang kegiatan petualangan. Jadi biasanya menggunakan loupe sebagai media dalam film tersebut. Dan terdapat pula seperti kamera yang tentunya kalian tidak asing dengan kamera yang pastinya selalu digunakan untuk kegiatan berfoto ataupun berselfie. Nah, demikian anak-anak materi tentang alat-alat optik. Semoga video yang Pak Guru buat bisa menambah kalian serta memberikan informasi kepada kalian tentang alat-alat optik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.